Om Swastiastu, bersama saya Sangai Puspa dalam pembelajaran IPA kelas 8, yaitu tentang cermin datar. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Salah satu sifat cahaya adalah dapat dipantulkan. Aplikasinya bisa dilihat pada saat penggunaan cermin. Cermin sangat berguna karena dengan cermin kita bisa bercermin untuk melihat bagaimana rupa wajah kita, bagaimana bentuk badan kita, bagaimana bentuk rambut kita. Cermin biasanya digunakan saat kita berdandan. Hampir setiap hari kita bercermin. So good, yeah, looks so sweet. Looking good enough to eat. Coldest with the kiss, so he call me ice cream. Catch me in the fridge, right where the ice be. Looks so good, yeah, looks so sweet. Baby, you deserve a treat. Diamonds on my wrist. Cermin dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Kali ini kita akan belajar tentang cermin datar. Cermin datar adalah cermin yang permukaannya rata atau datar. Sifat-sifat bayangan yang terbentuk pada cermin datar. Yang pertama, bayangan bersifat maya atau semu. Maksudnya, bayangan berada di belakang cermin. Bayangan terbentuk dari perpanjangan sinar-sinar pantul dan bayangan tidak bisa dijangkau. Yang kedua, sifat bayangannya adalah bayangan bersifat tegak. Artinya, yang di atas tetap di atas, yang di bawah tetap di atas. Jadi ketika kita bercermin, kepala tetap di atas, kaki tetap di bawah. Yang ketiga, bayangan sama besar dengan bendanya. Ketika seorang yang bertubuh gemuk bercermin, maka bayangan yang dihasilkan akan bertubuh gemuk. Tidak mungkin orang yang bertubuh gemuk bercermin menghasilkan bayangan yang bertubuh kurus. Sifat bayangan yang keempat yaitu jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Jika jarak benda 1 meter, maka jarak bayangannya juga 1 meter. Sifat yang kelima, kanan kiri terbalik. Maksudnya, sisi kanan pada benda akan terlihat menjadi sisi kiri pada bayangan, dan sisi kiri pada benda akan terlihat menjadi sisi kanan pada bayangan. Kita akan melakukan percobaan, di mana percobaan 2 buah cermin datar disatukan membentuk sudut tertentu. Bahan-bahannya sangat mudah, yaitu 2 buah cermin, kemudian 1 pengaris busur dan 1 benda yang akan dicerminkan. Hasil dari pengamatan bisa dimasukkan ke dalam tabel seperti berikut. Yang kita amati adalah banyaknya benda yang dicerminkan, kemudian banyaknya bayangan yang terbentuk pada sudut-sudut tertentu. Sudut-sudut tertentunya kita pakai sudut-sudut istimewa, yaitu 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat, 120 derajat, dan 180 derajat. Dari hasil percobaan tersebut dapat disimpulkan seperti ini. Menghitung jumlah bayangan pada 2 cermin datar yang disatukan membentuk sudut dapat dirumuskan N sama dengan 360 derajat per alfa dikurangi 1, di mana N sama dengan jumlah bayangan dan alfa adalah sudut antara kedua cermin. Contoh soal. Sebuah benda terletak di antara 2 cermin datar yang membentuk sudut 30 derajat. Sehingga jumlah bayangan benda tersebut adalah diketahui alfa sama dengan 30 derajat. Ditanyakan N sama dengan. Dijawab N sama dengan 360 derajat per alfa dikurangi 1. N sama dengan 360 derajat per 30 dikurangi 1. N sama dengan 12 dikurangi 1. Berarti bayangan terbentuk adalah sebanyak 11 bayangan. Contoh soal yang kedua. Sebuah benda terletak di depan 2 buah cermin datar yang menghasilkan 5 bayangan. Maka berapakah sudutnya yang terbentuk? Diketahui N sama dengan 5. Ditanyakan alfa sama dengan. Dijawab, kita gunakan dulu rumus awalnya, N sama dengan 360 derajat per alfa dikurangi 1. N diganti dengan 5 karena N sudah diketahui.
Berarti 5 sama dengan 360 derajat per alfa dikurangi 1. 1 dipindahkan ke depan, 1 negatif pindah ke depan jadi positif. Jadi 5 ditambah 1 sama dengan 360 derajat per alfa. 6 sama dengan 360 derajat per alfa. Alfa sama dengan 360 derajat per 6 sama dengan 60 derajat. Jadi sudutnya adalah 60 derajat. Di sini saya tambahkan untuk rumus tinggi cermin datar. TCD sama dengan setengah kali tinggi benda. Contoh soalnya, tinggi sebuah lemari buku yaitu 100 cm. Maka berapakah ketinggian cermin datar yang Wati butuhkan agar dapat melihat bayangan seluruh lemari buku tersebut? Dianalisis dulu, diketahui A sama dengan 100 cm, ditanyakan tinggi cermin. Jawab, tinggi cermin sama dengan setengah kali tinggi benda. Berarti sama dengan setengah dikali 100. Sama dengan 50 cm. Jadi tinggi cermin datar yang dibutuhkan Wati agar dapat melihat bayangan seluruh lemari buku tersebut adalah setinggi 50 cm. Sekian dan terima kasih untuk kali ini, yaitu tentang cermin datar. Untuk part berikutnya kita akan membahas tentang cermin cembung dan cermin cekung. Om Santi 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 Om.